Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua. Hari gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang judul Clash of the Elite season ketiga episode ketiga kayak gitu. Jadi ya episode sebelumnya itu mengakhiri ya terkait dengan ujian di villa waktu itu. Dan kemarin bisa dibilang si Manabu itu kalah ya, meskipun ya akhirnya nggak ada yang dikeluarkan. Kemarin dia ngebayar poin ya, dengan poin untuk menghalangi Tachibana untuk keluar gitu. Jadi dibayar lah istilahnya. Tapi bisa dibilang ya itulah ya, Manabu si siapa namanya, Nagumo ya, itu emang ya emang bener-bener pengen ngajak main aja tuh ya si Manabu gitu, pengen ya duel aja gitu, kayak rival kali jatuhnya, bukan rival juga sih, kayak kagum tapi rival gitu istilahnya. Dan ya harusnya sih ini kita bakal masuk ke cerita baru ya. Aku penasaran apa yang bakal dibawa. Tapi kita langsung aja untuk episode ketiga dari Classroom of the Elite season ketiga. Oke, episode 3 kita mulai saja. 1 2 3. Sesuatu makin lupa makin sulit untuk melupakannya. Iya sih. Oh, Ichinose, oke. Ruang OSIS. Oh, ini sih ini kan. Oke. Kenapa nih Nagumo ketemu Sakai Nagi? Ruang karaoke gitu. Oh, jadi Sakai Nagi yang ketemu sama Nagumo ya. Inose anggota OSIS, oke. Gila ya. Gila. Itu udah membulatkan tekad ya si Sakayanagi ya. Jadi apa namanya? Ya ada mau nyerang habis-habisan di Chinose coy. Ya tujuannya udah jelas ya, kemarin udah jelasin sama dia. Potensialnya kelas B itu ya ada di Chinose. Makanya kalau Chinose hancur nih ya istilahnya, entah nanti gimana Sakayanagi ngalahin Ichinose, ya kelas B bakal hancur juga. Apalagi kayak tingkat kepercayaan mereka itu kayak berpilar di itu Ichinose gitu. Tapi gue penasaran ya, kayak apa namanya? Berarti ya arc ini kayaknya ya masuk arc baru kan ini. Berarti bakal Sakayanagi versus Ichinose kah? Gue penasaran sih. Feeling gue ya tadi kayak difitnah Ichinose. Kalau kalau mood gue. Karena kan emang yang menjadi dasar daripada kekuatan kelas B itu kan kepercayaan kan. Ya tinggal dikonspirasiin aja terkait dengan Ichinose bla 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 bla. Harusnya ya. Iya, bener. Oke, bener-bener. Oh, putus. Berarti sama ini mereka itu masih masih dalam ini ya.
Masih dalam ini pacaran. Oke. Buset, Sakai lagi datang ke sini. Bentar. Oke. Ini Yamauchi. Why? Oke. Iya, aduh. Ya dia kan sebelumnya nyenggol ini kan. Iya, 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 iya. Gue inget. Desa satu. Iya, iya, bener. Oh, dia pengen manfaatin Yamauchi kah? Iya, ini dia satu pas dia nggak sengaja nyenggol. Sialan mukanya anjing. Iya. Sudah menghujat What the fuck? Senjata apa kelas ini? Apa anjing? Badut anjing, anjing. Badut. Ya maksudnya pembulutan aja udah dari mana kan jelas anjing. Ya itu gara-gara yang apa dia nyenggol itu nggak sengaja makanya mungkin dia pengen manfaatin Yamauchi juga. Otonashi Bijin. Hmm. Jadi jomblo. Oke, bakal diincer kah Hirata? Oh, siapa tuh? Oke, kenapa tiba-tiba dia manggil Ayano? Ini yang Michan. Ini waktu itu ketemu ini. Oh, dia suka sama Hirata kayaknya. Iya. Kan iya, dia suka sama Hirata. Hmm, gila. Saran dari apa namanya? Mesin anjing. Saran dari AI kesannya ya. Lebih seram, literally sih. Iya, Hiyori. Iya.
Iya, aduh. Ayo dok, bentar. Wah, jauh ya. Ay. Oh, sengaja dirahasiain. Oh iya, di season 2 ya kalau nggak salah ya. Temen baca di perpustakaan kalau nggak salah yang mereka tukeran buku apa ya? Gue pikir karena kasusnya Ryuen. Oke. Kenapa nih? Ada rencana apa? Kayak Sakae Nagi ya kayaknya ya. Oh, bukan. Iya bener sih. Ichiro saya related dengan Sakae Nagi. Oke. Yes, ya kan sudah gue duga, Cok. Emang jalannya tuh itu yang paling bener kalau kalau mau ngalahin Ichinose difitnah. Di antara kelas satu gila. Kayaknya Yamauchi apa namanya? Sebenarnya berasal dari kelas A. Ah. Jadi Yamauchi itu mungkin kemungkinan salah satu orang yang nyebarin tuh kayaknya. Ah, mulutnya kan lemes sekali ya. Sampai Yamauchi. Oke. Oke, berarti kita diamin dulu lah ya. Oh, dia langsung ketemu sama Ichinose. Buset, apa itu hari kita ya. Ayano juga diajak juga. Sepaket dengan hari kita gak tuh? Hmm. Sudah menyatakan perang padaku. Tapi harusnya kalau mereka udah tahu ya bahwa yang nyebarin itu adalah Sakae Nagi, ya kasih tahu aja ke kelas B bahwa atau begini baru langkah pertama kali ya. Kayak Sakae Nagi ini nyatain perang nih, masih gak ada yang percaya harusnya. Kalau kita ngomong yang nyebarin ada Sakae Nagi. Sebenarnya udah sih. Si Ayana udah di ini aja, udah di lock sama Sakae Nagi, tapi sekarang Ichidose dulu. Kan dia bilang kemarin kan dia bakal ngancurin Ichinose baru Ayano. Jadi udah sebenarnya. Jadi aku campur ya malah bagus. Tapi ya Ayano mana mau kasih tahu gitu kan. Itu emang pertarungan duel pribadi kali. Yes, bener.
Oh iya, tapi kadang-kadang apa kadang-kadang nggak begitu lah ya. Oh ini kamarnya si Susune tuh. Oke. Ya padahal Ayano nggak khawatir apa-apa aja. Malah Susune yang khawatir. Oke. Oke, banyak banget itu telepon 2 kali nomor siapa nih? Hirata. Suaranya Hirata. Ayano. Itu suara Hirata anjir. Ya gak sih? Suaranya. Oke, apa lagi nih? Rumor apa lagi nih? Rumor kelas di Oko Ugniat. Oke. Rumor Ichinose. Ya, feeling gua ya Mauci itu yang lakuin anjing. Tapi tujuannya mau diapain ini? Udah pasti gagal dong. Maksudnya kayak rumor ini tuh saya bilang udah kayak oh, untuk mancurin mentalnya Ichinose kah? Iya, kayak buat ngancurin mental Ichinose coy sampai ke titik puncak dan akhirnya nanti dieksekusi di akhir nanti. Nah, itu dia kayak tujuannya itu kayaknya. Oh, itu siapa? Siapa tuh tadi? Oh, dari kelas A. Kamuro Masumi. Dia pernah muncul kayak gue lupa ya. Kamuro Masumi. Belum ya? Makanya oke dia di kelas A ya. Dia fraksi mana nih? Fraksi Sakayanagi atau Katsuragi? Iya, bentar lu bener-bener ya Ji. Iya, sudah datang mau ngobrol bentar tiba-tiba masuk. Aku mau kokoa. Padahal dikasih kopi apa teh? Bagus ya. Iya. Oh kan. Ya udah ketahui Yamauchi ya. Tapi kenapa dia tuh ketemunya sama Ayano Koji ya? Nah, si Ichinose dipegang oleh Sakayanagi. Oh, ada fraksi Sakayanagi. Tapi Katsuragi kayak udah nggak punya tempat juga ya harusnya ya. Oke. Tiba-tiba dapat info entah dari mana anjing Ayano ya. Aku diperalat oleh Sakayanagi. Oke.
Oh, dia dikejar ya. Oh, jadi diancam kayak gitu karena dia nggak mau ngambil. Gila, udah alkohol ngutil ya. Mencari ketegangan. Oh, dia punya kleptomania apa sih bahasanya? Gila. Teman pertamaku. Iya, di sekolah ini. Dari situ ya ternyata. Pelaku pengutil rute. Oh, dia berarti kriminal bener. Alasannya karena dia minta bantuan Ayano. Oh, dia punya sejarah ngutil juga. Nah, itu dia. Iya sih. Oh, dia tahu ya bener. Iya, dia bisa tahu kenapa Ayano itu penting itu gara-gara ya dia yang diawasi sama Sakayanagi. Nah, iya bener. Oke. Oh, udah ngutil beneran. Iya, benar-benar harus ngutil berarti. Harus nyuri ya. Gak percaya dengan kemampuannya ya. Iya, dia kayak punya kleptomania gitu, cuy. Kayak keinginan buat ngutil terus ya. Aduh, mana abu apa lagi? Kushida. Ya, aduh, apalagi nih Kushida. Oke, 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 oke. Aduh, banyak banget kejadian ya, anjing. Oke, 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 oke. Itu Kushida ketemu sama apa ini nama Nagumo kenapa itu? Karena kan Kushida ini kan literally ada orang yang populer banget ya di satu angkatan kelas satu. Nah, pasti ada something tuh. Mungkin Naguma pengen ngelindungin Ichinose kali ya dengan memanfaatin Kushida. Iya, karena kan dibilang sama Sakayanagi kan bahwa dia bakal ngancurin Ichinose dan si Naguma bilang bahwa ya dia literally pengen ngejagain si Ichinose kan karena dia salah satu daripada anggota OSIS dan ya dia pengen ngejagain lah intinya. Dan akhirnya ya kemungkinan tadi dia tuh pengen apa ngehubungin Kushida itu buat ngelindungin Ichinose kayaknya. Oke. Ya tadi untuk episode ketiga ya dari Classroom of the Elite season ketiga. Ya tadi untuk episode ketiga ya dari Classroom of the Elite season ketiga gitu. Jadi ya di episode ini bisa dibilang banyak banget kejadian ya. Jadi pertama tadi itu adalah em, apa si Sakae Nagi itu ketemu sama si siapa tuh namanya?
Nagumo ya, di mana jadi situ dia bilang bahwa Sakayanagi itu bakal ngincer Ichinose yang merupakan salah satu dari anggota OSIS gitu. Dan di situ disebutin juga bahwa Nagumo itu bisa dibilang cukup perhatian ya sama Ichinose, dan kemungkinan kayaknya dia tuh pengen bukan pengen apa, dia tuh kayaknya mau melindungi si Ichinose nih dari Sakayanagi. Karena Sakayanagi kan benar-benar kayak ngincer banget si Ichinose gitu. Dan alasannya kan kemarin udah dijelasin ya sama si Sakayanagi bahwa di episode 1 sih, bahwa dia itu melihat potensinya Ichinose itu bisa dibilang cukup berbahaya lah. Makanya kenapa dia itu literally oke, gua nggak bisa mundur lagi ya, harus ngalahin Ichinose sekarang gitu. Dan apa namanya, bisa dibilang ya, makanya kenapa dia itu bener-bener ngincer banget nih si Sakayanagi ya, si untuk ngincer Ichinose gitu. Nah, berikutnya tadi adalah dia itu akhirnya nemuin si Sakayanagi ya, ketemu apa, berusaha untuk nemuin si Yamauchi di kelas C. Tadi ya, sekarang udah kelas C gitu. Dimana di situ dia kayak kesannya jadi kayak ya itu Sakayanagi itu kayak ngedeketin Yamauchi gitu karena dia suka lah atau kayak gimana gitu. Yang padahal apa ya, kemungkinan ini related sama yang kejadian di episode 1 ya, ketika akhirnya si Yamauchi itu nggak sengaja nyenggol Sakayanagi sampai jatuh tuh. Nah kayak mungkin si Sakayanagi kayak kan belum ada balasan tuh ya dari Sakayanagi. Jadi kayak dibiarin aja tuh. Nah kemungkinan ini nih balasannya nih. Jadi kayak Yamauchi itu mau dimanfaatin tuh sama Sakayanagi menjadi bagian daripada rencananya dia untuk ngeinin Ichinose. Nah kayak itu yang naruh-naruh kertas-kertas di apa namanya, di rak sepatu, terus yang nyebarin rumor itu kayak Yamauchi itu feeling gua. Mungkin ya, feeling gua tuh Yamauchi itu. Jadi nanti apa namanya, kalau kita ngelihat ini ya situasinya kayak gini, kemungkinan berarti Yamauchi nanti bakal jadi tumbalnya nih, karena dia yang ngelakuin semuanya kan, harusnya ya. Kemungkinan sih kayak gitu. Dan tadi juga ada kejadian di mana Kei sama Hirata itu putus ya. Jadi gua nggak tahu putusnya kapan, tapi yang jelas tiba-tiba putus begitu aja tadi. Gua aja sampai lupa gitu bahwa Kei sama Hirata itu masih pacaran. Seinget gua kan di season 2 itu secara publik ya, mereka itu masih pacaran gitu di season 2 ya. Sampai akhirnya di sini tiba-tiba mereka putus aja gitu. Jadi kayak gue tuh malah lupa gitu kalau mereka tuh pacaran ya. Ya udah gitu. Kayak ya udah agak aneh aja sih, kayak alasannya kenapa ya Hirata ngelakuin itu gitu. Karena Hirata kan selama season 2 pun kayak gak ada yang fokus ke dia gitu karakternya. Kayak gak ada arc yang fokus ke dia. Jadi kayak tiba-tiba dia mutus sama Kei itu kayak kesannya jadi kayak oke. Ya feeling gue kayaknya karena si Kei mungkin, tapi nggak tahu juga sih. Kayak yang mutusin tadi dibilang bahwa yang mutusin itu si Kei kan, si Karuizawa gitu. Nah berarti bisa jadi mungkin si Kei itu ya udah cukup kuat nih sekarang posisinya, jadi dia itu nggak perlu lagi dilindungi sama Hirata gitu. Atau kayak gimana gua nggak tahu ya. Dan mungkin Hirata tadi sedih itu bukan sedih sih, apa ya? Ya gua nggak tahu lah. Mungkin Hirata ada something juga kali ya. Tapi intinya adalah ya mereka berdua putus, alasannya kita nggak tahu, mungkin emang ya sudah lah, mungkin Kei juga udah kuat lagi sekarang, jadi nggak bisa apa mungkin nggak mau lagi, bukan nggak mau sih ya, kayak nggak perlu lagi ngerepotin si Hirata gitu ya, jadi kayak mereka putus gitu. Dan tadi berikutnya adalah ya ini ya, jelas rumor yang disebarin sama Sakayanagi, yaitu adalah rumor di mana ternyata dia itu adalah kriminal gitu. Dan itu kan disebut itu sebagai rumor yang tak berdasar kan, tapi ternyata apa namanya, rumor itu tetap benar. Jadi si siapa namanya, si tadi Kamuro Masumi gitu ya, si rambut ungu tadi, dia itu mengkonfirmasi itu bahwa apa rahasianya Ichinose itu ada di tangan Sakayanagi, dan rahasianya itu bener-bener beneran katanya, yang dimana si Ichinose itu adalah kriminal dalam hal jadi itu suka ngutil, suka mencuri. Nah ini cukup apa namanya, tapi nggak tahu juga sih tadi ya, soalnya apa makanya gua tadi belum nangkep ya itu beneran atau enggak si Ichinose itu kriminal atau enggak tadi. Tapi tadi bisa dibilang tadi dari subtitle ya beneran Ichinose itu pernah ngutil dulu gitu ya. Jadi pernah ngutil dulu, pernah nyuri lah istilahnya waktu pada saat mungkin dia sebelum sekolah di sini, pas dia ke SMP kali ya. Dan akhirnya rumor itu ya bukan rumor, siapa, kejadian itu ya akhirnya diketahui sama Sakayanagi nih. Jadi itu bisa jadi alatnya dia untuk nginiin si Ichinose. Apa mungkin tadi itu sebenarnya karena si siapa namanya Kamuro Masumi ini tahu ya bahwa dia tuh suka ngutil, maka dia tuh mungkin ngeliat Ichinose tuh kayak gitu difitnah, atau bahkan tadi nangkapnya adalah benar bahwa Ichinose itu benar pernah mencuri dulu.
gitu. Tadi gua dari apa yang gua lihat ya tadi dari subtitle. Mungkin kalau gua salah komentar di bawah aja. Apa yang jelas apa rumor itu disebarin langsung menyebar ke satu angkatan tadi, dan ya bisa dibilang ya dari kelas B sendiri ya mereka tahu bahwa ini adalah gosip yang tanpa dasar gitu. Dan bisa dibilang ya sebenarnya ya kalau gua ngeliat dari situasinya harusnya kelas B itu nggak bakal terpengaruh. Nah kira kan gue jadi bertanya-tanya gitu, sebenarnya apa sih yang diincer sama Sakae Nagi ya? Karena gini, kalau misalkan tadi gue ngomong bahwa cara untuk kalian Ichinose untuk ya ngancurin kelas B juga gitu adalah ya menghancurkan kepercayaan orang ke Ichinose gitu. Yang dimana kepercayaan itu bisa dibilang apa menjadi pilarnya kelas B kan, dan itu bertumpu di Ichinose. Nah makanya gimana caranya supaya kelas B itu nggak percaya sama Ichinose, itu menurut gue salah satu ya rencananya kan, dimana ngebuat Ichinose itu jadi ya terfitnah atau apa gitu. Nah tapi kalau kita ngeliat situasinya sekarang, data bener kan emang ya difitnah Ichinose, tapi kalau kita ngeliat situasinya adalah Ichinose itu malah dilindungin sama kelas B, dan kelas B malah percayanya itu sama Ichinose. Jadi kayak malah mereka tahu bahwa yang ngincer Ichinose itu adalah Sakae Nagi dari kelas A. Jadi mau nanti ada rumor atau kayak gimana, ya mereka nggak bakal percaya gitu, karena mereka tahu nih, oh ada nih yang nyebarin. Mirip kayak politik sekarang deh di 2024 ini ya, maksud gua pemilu. Yang juga kayak gitu kayak kadang-kadang ada apa, ada lawan, oh gara-gara dia nih gini-gini. Nah, pasti selama ada lawannya, selama ada yang bisa jadi itu yang nyebarin, maka mereka bakal bertumpu pada itu kelas B. Makanya bisa jadi kelas B itu nggak bakal mudah percaya sama rumornya. Nah makanya gua nggak tahu nih apakah rencana Sakae Nagi ini adalah bener pengen incer kelas B untuk gak percaya sama gak percaya sama Ichinose, atau emang dia tuh pengen ngancurin mentalnya Ichinose. Karena kan kita ngelihat nih ya dari banyak adegan tadi, di mana kan tadi si Horikita sama Aino Koji kan ngobrol tuh ya buat bisa dibilang mau nggak ngebantuin Ichinose gitu. Dan kira ya apa namanya mereka sampai ketemu sama Ichinose kan tadi di tempatnya Horikita. Dan akhirnya bahkan tadi si Ichinose juga ngobrol sama Enokoji kan tadi, dan diakhiri juga tadi waktu pada saat rumor yang di kotak sepatu itu ya, di semua kotak sepatu siswa itu akhirnya apa namanya semua adegan itu menunjukkan bahwa Ichinose itu dia tuh kayak nahan diri gitu. Jadi kayak apa dia itu kayak nahan diri supaya kayak biar nggak apa namanya ya, biar kayak ya aku nggak apa-apa, lebih baik aku diem aja. Karena kan rencananya Ichinose sekarang itu adalah dia itu tetap diam dengan gosip-gosipnya ya disebari sama Sakae Nagi gitu. Nah itu apa yang langkah ini ambil sama Ichinose. Nah itu feeling gua kayaknya Sakae Nagi itu berusaha untuk mendobrak itu. Apalagi kalau memang seperti yang dibilang sama Kamuro Masumi tadi ya, bahwa si Ichinose itu adalah beneran kriminal, bahwa dia itu pernah nyuri. Tadi yang gua denger ya, bisa jadi gua salah tadi, atau mungkin tuh dia tuh nyatain bahwa si Ichinose itu difitnah, tapi yang jelas kemungkinan iya dia tuh nyuri kan tadi dari subtitle ya, dimana bisa jadi karena si Ichinose tahu bahwa dia itu pernah nyuri. Nah mungkin dorongan dari rumor itu ngebuat dia tuh makin takut gitu ya, makin terpojok, dan akhirnya itu yang diincar sama Sakae Nagi gitu mungkin ya. Karena berarti intinya bukan dia itu ngincer kelas B supaya gak percaya sama Ichinose, tapi dia tuh ngincer si Ichinose-nya itu sendiri dengan pressure dari gosip-gosip yang sebenarnya adalah kenyataan, dan yang tahu itu cuma Ichinose-nya sendiri mungkin ya. Soalnya tapi bisa jadi bakal berbeda kalau misalkan si Sakae Nagi punya buktinya, punya bukti di mana si Ichinose itu pernah nyuri. Nah kalau gitu beda lagi, mungkin emang bener rencana awalnya adalah untuk ngebuat kelas B itu nggak percaya sama Ichinose. Nah feeling gue kalau gue lihat dari situasinya sekarang ya, ya si Sakae Nagi ngincernya itu adalah ya si Ichinose-nya sendiri, dimana dia pengen apa namanya menekan si Ichinose dengan rumor-rumor yang ada, yang sebenarnya dia tahu bahwa itu adalah kenyataan, dia pernah nyuri beneran gitu. Dan situasinya emang cukup sulit ya untuk posisi Ichinose, karena kalau memang bener bahwa terbukti Ichinose ini pernah menjadi pencuri, kan dia posisinya sekarang jadi bank kelas kan, dimana dia punya berjuta-juta koin kan. Jadi bisa jadi kalau misalkan bener-bener orang ada yang nggak percaya satu aja, atau ada rumor yang bener-bener dipercaya sama kelas B, habis itu kalau menurut gua. Mereka nggak bakal percaya sama Ichinose dan selesai gitu. Tapi kayaknya harusnya ya, ini kan masih kelas 3 masih semester ST itu season 3 ya, dan ini
kalau nggak salah kan mengakhiri season 1 kelas 1 ya. Mereka kelas tahun pertama lah intinya. Tapi kalau kita ngeliat masih ada 2 tahun, kayaknya Ichinose kayaknya ya mungkin damage-nya nggak bakal segede itu sih, feeling gua. Mungkin nanti bakal berdamage, mungkin Kasbe bakal nggak sesolid sekarang. Gara-gara kejadian ini probably, entah nanti apa. Tapi mungkin, tapi bisa dibilang nggak bakal separah itu kayaknya. Tapi mungkin yang bakal kena ini mungkin si Ichinose mentalnya kali. Itu sih feeling gua ya. Cuma ya baik lagi, gue masih belum tahu tujuannya Sakayanagi apa yang dilakuin sama Yamauchi ya tadi itu apa. Feeling gue ya tadi yang naruh rumor-rumor, yang nyebarin rumor-rumor itu adalah si Yamauchi tadi. Dan tadi kan disebutin sama si Hodekita Manabu ya, bahwa dia nelpon ke Ayano, dimana si Kushida Kikyo itu ngebuat kontak sama si Nagumo, dimana kemungkinan kayaknya si Nagumo ini berusaha buat ngelindungin Ichinose. Jadi dia tuh berusaha buat ngelindungin Ichinose melalui si Kushida gitu. Jadi kayaknya seperti itu. Soalnya ya nggak mungkin lah si Nagumo ngebiarin begitu aja ya. Maksud gue kohainya dia ya, si Ichinose yang juga anggota OSIS diserang begitu aja gitu. Makanya kenapa dia tuh mungkin menggunakan Kushida buat ngelindungin Ichinose. Mungkin ya. Dan tadi tuh sama satu hari itu si Ayano sibuk banget ya. Pertama tadi dia ditelepon sama si yang siapa tadi, Michan ya. Ditelepon sama Michan sore-sore gitu. Terus pas habis pulang malam-malamnya dia itu ketemu sama Suzune sama Horikita. Terus akhirnya dari situ Horikita sama Suzune, gue gak tahu tuh besoknya atau apa ya, tiba-tiba dia tuh ketemu sama si siapa, Ichinose. Nah akhirnya pas dia baru nyampe pulang nih, nyampe rumah, ditelepon sama Manabu. Sebelum ditelepon sama Manabu, dia itu nerima teleponnya itu adalah dari seseorang misterius tadi tuh. Sampai akhirnya pas nyampe rumah, dia itu ditelepon sama Manabu aja, sibuk banget itu 1 hari ya. Itu gak tahu 1 hari atau enggak ya, tapi kalau 1 hari sibuk kali ya Yano ya. Oh dia tuh kayak, bentar gue orang lain. Oh sama satu lagi tadi, si ketemu sama si Kamuro Masumi tadi ya. Anjing berapa banyak tuh dia sibuk sehari tuh ya. Bener ya. Dari habis ketemu sama Horikita, akhirnya ketemu sama ketemu sama Ichinose, akhirnya ketemu lagi sama kayak itu 2 hari deh tuh kayaknya, 2 hari atau 3 hari itu. Nah tapi ngomongin terkait dengan yang tadi ya, si orang misterius yang nelpon si Ayano, tadi gue tuh langsung refleks kayak dari suaranya, ini suara Hirata cuy. Iya ini suara Hirata anjir. Makanya gue yakin kayaknya Hirata itu kayak juga ada something nih kayaknya nih. Bisa jadi kayaknya soalnya banyak banget kejadian. Pertama adalah Sakayanagi nyerang Ichinose dengan gosip gitu kan. Terus kira Hirata sama Kei putus. Terus Kushida sama Nagumo lakuin kontak tadi. Yang pasti tujuannya yang lihat Sakayanagi sama Ichinose kan. Mungkin untuk bantu Ichinose. Terus Ichinose-nya sendiri juga. Terus Yamauchi tadi yang terlibat sama Sakayanagi. Jadi sebenarnya Hirata pun ya feeling gua kayaknya dia punya permasalahan sendiri. Jadi kayak Hirata sama Kei itu kayaknya mungkin Hirata itu ya pokoknya feeling gua kayak itu sih. Soalnya sama ini Hirata itu kayak ditunjukin sebagai kayak cowok yang cukup cukup bisa diandalkan gitu. Nah feeling gua kayaknya kalau gua ngelihat dari reaksinya dia waktu pas si Kei mutusin dia ya, mungkin kayaknya dia tuh benar-benar terpukul kayak diputus sama. Tapi kan harusnya dia tuh tahu ya bahwa, tapi gini, Hirata itu seinget gua dia tuh nggak tahu bahwa Ayano itu sejago itu gitu. Dia tuh cuma tahu bahwa Ayano itu bisa diandalkan. Ini gue lupa ya, mungkin kalau yang tahu bisa komentar di bawah. Hirata tuh tahu nggak sih Ayano itu sepinter itu? Seinget gua ya, Hirata itu cuma tahu bahwa Ayano itu bisa diandalkan. That's it gitu. Jadi kayak gak sedalam Kei tahu Ayano gitu ya, atau Suzune tahu Ayano gitu. Tapi lebih ke arah kayak gua tahu nih si Ayano ini emang ya bisa diandalkan gitu. Jadi gak tahu bahwa dia itu adalah manipulator yang menciptain rencana bla 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 gitu. Sedikit gue begitu deh. Makanya kenapa akhirnya kalau misalkan bener bahwa orang misterius itu yang ngehubungin Ayano itu adalah Hirata, why? Kenapa gitu? Apakah gara-gara kejadian Kei? Terus juga harusnya dia tahu bahwa si Hirata itu Ayano itu bisa dibilang bisa ngedogin Kei istilahnya. Maka Hirata nggak ada masalah harusnya sama Ayano gitu.
Nah itu gua nggak tahu ya, gua nggak tahu. Apa mungkin itu bukan Hirata? Soalnya dia suaranya bener-bener kayak Hirata banget. Suara Hirata banget itu. Kalau kita ngomong Yamauchi suaranya nggak begitu kan? Jadi itu Hirata banget tuh suaranya. Dan kenapa pun juga nggak tahu. Mungkin Hirata juga lagi ada masalah sendiri sih feeling gua. Jadi segitu aja untuk episode ketiga ya dari Classroom of the Elite season ketiga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode keempat. Kayak gitu. Segitu aja. Terima kasih.